Keheningan menguasai lantai 2 pondok milik Abah. Seorang lelaki yang hampir berusia setengah abad, dan yang kudengar sudah 3 tahun ini Abah tidak pernah makan nasi lagi. Sebagai gantinya, ia lebih senang mengkonsumsi singkong. Abah kulihat membetulkan letak posisi kakinya. Sesekali matanya terpejam, lalu terbuka, terpejam lagi kalau membuka lagi. Begitu selama beberapa menit. Istriku sendiri kini terpekur, menunduk bagaikan bunga yang sudah layu. Sedangkan aku, badanku ini semua masih terasa segar bugar. Segar karena ditopang oleh perasaan yang bercampur aduk menjadi satu di dalam hati ini. Aku juga menjadi bingung mendengar cerita istriku. Ada rasa percaya yang memang sudah aku tanamkan kepadanya semenjak kami menikah. Tapi ada juga rasa ragu-ragu dan kecewa dengan perbuatannya itu. Entahlah, yakin aja dengan semua yang akan terjadi. Pasti Allah sudah memberiku sebuah jalan, kataku dalam hati. Benar saja, tak lama kemudian Abah kulihat mulai batuk-batuk kecil. Batuk yang memaksaku untuk bersiap mendengarkan apa yang akan menjadi peganganku. Selain juga pendapatku sendiri. Neng, Abah mulai perkataannya. Istriku diam, tapi aku yakin telinganya sedang bersiap mendengarkan apa yang akan Abah katakan. Setelah Abah mendengar cerita Neng, Abang juga percaya kalau semua itulah yang telah terjadi. Lanjut Abah. Abah juga yakin bahwa Neng sudah berkata jujur. Tapi aku dan istriku kompak memandang Abah dalam-dalam, menunggu apa kalimat selanjutnya. Tapi Abah juga ingin bertanya tentang beberapa hal sama Neng, dan Neng harus menjawab itu semua dengan jujur tanpa ada yang coba Neng sembunyikan. Istriku mengangguk. Abah menggeser letak duduknya agar berhadapan dengan posisi istriku. Aku sendiri siap menyimak hal itu. Neng sudah berapa lama kenal dengan Sukirman itu? Istriku tampak berpikir sejenak. Lalu dengan tak yakin ia menjawab, baru sekitar 3 bulan terakhir ini, Bah. Mulai kapan Sukirman ini berani mendekati atau akrab dengan Neng? Kalau untuk itu, Rara juga nggak begitu yakin sih, Bah. Tapi kalau sepengetahuan Rara, Sukirman mulai agak akrab dengan Rara semenjak Rika, supervisor baru itu diangkat. Dan Rika belum genap 2 bulan ini menjabat sebagai SPV di pabrik. Jawab istriku. Oh, jadi Sukirman ini mulai mendekati Neng sekitar 2 bulan atau semenjak Rika naik jabatan setara dengan Neng? Istriku mengangguk. Bisa Abah lihat wajah si Rika ini? Pinta Abah. Istriku mengambil HP-nya. Lalu ia tampak membuka galeri foto di sana. Lalu setelah ketemu, HP itu ia angsurkan ke Abah. Abah menerimanya. Lalu ia tampak sedikit berkerut. Aku memperhatikan Abah dengan dahi berkerut juga. Karena entah kenapa aku menduga ada sesuatu yang aku yakin sama dengan yang akan Abah utarakan nantinya. Setelah memandangi foto Rika beberapa saat, Abah mengembalikan lagi HP istriku. Abah lalu menunduk sambil memejamkan mata. Tasbih kecil di tangannya tampak mulai berputar digerakkan oleh jemari Abah. Hening, senyap selama 10 menit. Kami berdua menunggu Abah membuka kedua matanya kembali. Dan Abah kembali berdiri tegak sambil membuka kedua matanya. Lalu meluncurkan satu kalimat dari bibirnya. Abah sudah tahu kenapa Neng seperti ini. Kami mendongak. Tapi, kata Abah sambil melihat ke arahku, ini semua juga terjadi karena sikap si Mas juga. Otakku langsung berpikir, apa maksud dari perkataan Abah? Abah lalu mulai dengan hasil temuannya.
Jadi Sukirman ini Abah lihat berasal dari satu daerah di sebelah selatan tanah Banten ini. Dan Sukirman ini termasuk orang yang rajin berziarah ke tempat-tempat yang dianggap keramat di seluruh Banten ini. Keinginannya apa? Tak lain dan tak bukan adalah untuk menguasai sejenis ilmu pelet yang termasuk ilmu tua di tanah Banten ini. Untuk namanya, maaf, Abah tidak mau membocorkannya. Yang pasti, pelet ini bukanlah pelet sembarangan. Karena orang yang terkena pelet ini akan sedikit sadar akan perbuatannya. Jadi, ia tidak akan berubah dalam hal sikap maupun sifat. Berubah di sini, maksud Abah adalah tidak ketara banget perubahannya. Setelah berhenti sejenak, Abah kembali melanjutkan hasil penemuannya. Jadi, si korban, yang dalam hal ini adalah Neng Rara, masih akan tetap memiliki perasaan sayang kepada si Mas suaminya. Tapi di sisi lain, si Neng juga akan dipaksa untuk mencintai Sukirman juga. Mungkin kalian berdua bingung dengan penjelasan Abah, tapi seperti itulah yang Abah ketahui tentang pelet ini. Aku yang tak bisa menahan diri lagi segera bertanya, "Jadi maksud Abah dia terkena pelet?" Tanyaku sambil menunjuk istriku. Abah mengangguk. "Benar Mas. Tapi," kata Abah, "pelet yang Sukirman punya ini termasuk pelet yang berbahaya." "Berbahayanya kenapa?" "Karena pelet ini memaksa untuk tumbuhnya cinta dan kasih sayang. Jadi mau sejelek apapun lelaki itu, bila orang yang terkena pelet ini melihatnya, maka pasti akan tumbuh rasa suka dan sayang." "Bagaimana cara kerjanya?" "Cara kerjanya adalah dengan meminta bantuan para jin kafir yang sesat. Mereka akan membolak-balikkan pandangan lahiriah korban, sehingga yang tampak bagus hanyalah si pemilik ilmu pelet ini. Jadi pelet ini bisa terus berfungsi seumur hidup. Berbeda dengan pelet lain yang hanya memiliki waktu yang singkat, dan bila ingin digunakan lagi harus diperbarui lagi." Aku mengangguk-angguk, tanda memahami betapa mengerikannya ilmu pelet yang Sukirman miliki itu. Abah kembali berbicara. "Hanya meskipun dahsyat, pelet ini juga memiliki beberapa persyaratan khusus. Di antaranya ada 3. Yang pertama, korban dan pelaku harus saling mengenal. Meskipun hanya sepintas, tapi minimal haruslah saling tahu nama masing-masing. Kedua, harus ada sentuhan secara wadak. Apapun itu bentuknya, misalkan sentuhan tangan, sentuhan baju, ataupun dari hembusan asap yang harus mengenai tubuh ataupun pakaian korban. Ketiga, pelaku harus bisa memasukkan sesuatu ke dalam dirinya. Contohnya seperti air minum ataupun makanan yang sudah dibaca-baca oleh pelaku." Aku segera teringat cerita istriku tadi. Ia berkata bahwa Sukirman awalnya mengembuskan asap rokok yang mengenai jilbabnya. Lalu Sukirman juga memberikan minuman di saat istriku lemah setelah melihat penampakan. Sebuah jawaban mulai muncul di kepalaku. Setelah mendengar penjelasan Abah, aku juga merangkainya dengan cerita istriku tadi. Semuanya cocok, dan itu membuat emosiku sedikit surut. Kini aku melirik istriku dengan sebuah tatapan baru, tatapan prihatin. Tapi egoku tidak bisa begitu saja aku runtuhkan. Mau bagaimanapun, aku adalah seorang laki-laki. Aku harus bisa menahan diri sampai permasalahan ini tuntas dan jelas. Jadi aku memutuskan untuk diam dan melihat perkembangan ini terlebih dahulu. Setelah hening beberapa saat, Abah kembali berkata, "Alhamdulillahnya di tubuh Eneng ini ada yang melindunginya, dan Abah juga selalu memantau Eneng dari sini. Jadi Abah tahu apabila terjadi sesuatu sama Eneng, tapi Abah nggak bisa langsung ke sana. Makanya waktu itu Abah bilang bahwa si Eneng kesini. Itu artinya ada sesuatu yang nggak beres terjadi di tubuh Eneng, tapi malah kalian nggak mau nurut sama Abah." Aku dan istriku sepakat untuk menyalahkan diri masing-masing dan menyesal karena tidak menuruti perkataan Abah.
Dan satu hal lagi yang bisa membuat si Eneng ini terkena pelet adalah karena dari kesalahan si Mas sendiri. Ujar Abah seraya melihatku. Aku mendongak, tak mengerti akan maksud Abah. Kesalahan dari saya? Tanyaku kurang paham. Abah kemudian mengangguk. Dari yang Abah tahu, si Eneng ini sebenarnya sudah ada pelindungnya dari kecil. Selain dari Abah sendiri. Abah juga heran, kok bisa tembus ilmu ke badan si Eneng. Dan sewaktu Abah telusuri lebih lanjut, ternyata yang memiliki niat untuk mencelakakan si Eneng lebih dari satu orang. Dan salah satunya adalah si Mas sendiri. Refleks aku melihat ke arah istriku. Dan di saat yang bersamaan, istriku juga melihat ke arahku. Kami saling bertatapan. Mungkin sama atau tidak, yang pasti perasaanku kala itu adalah terkejut dan tak mengerti. Apa sebabnya aku mencelakakan istriku? Apa yang melihat kami terdiam saling pandang mengeluarkan suara batuk kecil. Aku dan istriku kembali melihat Abah yang sedikit tersenyum. Entah apa arti dari senyuman itu. Jadi gini maksud Abah, Mas, kata Abah. Lalu lanjutnya, maksud Abah itu, si Mas tidak ada niatan memang untuk mencelakakan si Neng. Tetapi sebenarnya si Mas ini tanpa sengaja telah ikut andil dalam masalah sekarang. Ingat ya, kata Abah, si Mas tanpa sengaja telah ikut andil dalam masalah saat ini. Sedikit kutarik nafas lega dari dadaku. Abah kembali melanjutkan kalimatnya. Mas sadar atau tidak? Kalau Mas selama ini sudah jarang memperhatikan si Eneng. Mas selalu sibuk dengan pekerjaan dan kesenangannya sendiri. Sehingga Mas lupa bahwa ada satu orang lagi yang sangat butuh perhatian dari Mas, yaitu si Eneng, istri Mas. Aku mendengar kata-kata itu seperti sebuah kaleng kosong yang dipukul dengan palu besar. Remuk, ambruk, dan hancur berkeping-keping. Aku merasakan sekali kebenaran dari kata-kata Abah barusan. Aku sadar bahwa beberapa waktu belakangan ini aku hampir tidak pernah memberikan perhatian lagi kepada istriku. Sudah jarang kami mengobrol jika ada waktu bersama. Aku selalu sibuk dengan hobiku akan gadget. Ya Allah, ternyata selama ini akulah yang bersalah, bukan istriku. Akulah penyebab semua ini terjadi. Aku menunduk lemas, tak sanggup menerima kebenaran ini. Lalu aku merasakan ada sebuah tepukan pelan di pundakku. Aku melihat ke atas. Abah menepuk pundakku perlahan, tapi tidak berkata-kata. Tapi entah dari mana datangnya, aku seperti mendapatkan energi besar yang bisa menahan kesedihanku. Aku kembali menegakkan tubuhku seperti semula. Abah kemudian tersenyum. Abah tahu kalau Mas juga nggak tahu kalau sikap Mas yang seperti ini bisa membuat istri Mas celaka. Jadi Abah minta Mas nantinya bisa memperbaiki diri dan sikap Mas untuk menjadi suami yang lebih baik lagi. Tapi itu juga kalau Mas masih mau memaafkan si Eneng. Hanya saja Abah selaku yang dituakan oleh kalian, Abah ingin kalian tetap bersama. Jadikan hal ini sebagai pelajaran bagi kehidupan rumah tangga kalian. Sekarang keputusan ada di tangan si Mas. Apakah Mas mau memaafkan si Eneng atau Mas punya keputusan sendiri? Abah tidak bisa memaksa dan mencampuri urusan rumah tangga kalian lebih jauh. Abah di sini hanya sebagai pendengar dan pemberi masukan. Abah menarik nafas sejenak. Ia lalu bertanya kepadaku. Nah, sekarang bagaimana dengan keputusan Mas sekarang? Aku diam terpekur, menatap lantai kayu yang aku duduki. Aku berpikir apa yang harus aku putuskan. Sebuah keputusan yang aku anggap baik untuk masa depanku. Bukan hanya masa depanku, tapi juga masa depan istriku yang paling utama, masa depan anakku. Setelah berpikir beberapa lama, untuk terakhir kalinya aku melirik istriku, mencoba untuk melihat isi hatinya,
menimbang bagaimana sifat-sifatnya, pengorbanannya, dan situasi kedepannya. Aku menarik nafas panjang. Kuhirup dalam-dalam dan kulepaskan untuk mengurangi beban hidup ini. Hingga akhirnya dengan mengucap bismillah, aku mengambil sebuah keputusan. Tapi belum sempat aku mengucapkan hasil keputusanku, Abah mengangkat tangannya terlebih dahulu. Aku segera menahan diri. Tahan dulu mas, Abah gak mau mas mengambil keputusan dengan terburu-buru. Soalnya Abah lihat mas ada perasaan bimbang. Jadi sambil mas mempertimbangkan baik-baik keputusan mas, Abah akan membuka semuanya dulu. Maksud Abah? Tanyaku. Maksud Abah, biar Abah ceritakan juga siapa orang-orang yang ingin membuat si Endang ini celaka. Apa motif dan tujuannya, karena semua ini saling berkepentingan. Baik Abah, silakan Abah lanjutkan, kataku. Sebelum Abah bercerita kembali, Abah memanggil salah satu seorang santrinya yang kebetulan sedang berada di pondok bagian bawah. Soleh, panggil Abah. Terdengar langkah kaki bergegas menaiki tangga kayu itu. Kemudian muncul Soleh, santri Abah yang masih berusia belasan tahun. Iya Bah, ada apa? Tanya Soleh sambil melihatku dan istriku. Ia sedikit mengangguk hormat. Aku dan istriku membalas anggukan itu. Abah minta tolong, kamu ambil air di botol kamar Abah. Tanya aja sama ibu. Ibu sudah tahu kok. Oh iya, sama bawakan 2 kopi dan teh manis panas 1, ujar Abah. Baik Bah, jawab Soleh. Ia lalu bergegas turun. Setelah kepergian Soleh, Abah bersiap memulai ceritanya. Jadi gini mas, Neng, kata Abah kepada kami berdua. Selain si mas yang memang tidak ada niat jahat, ada 3 orang lain lagi yang bermaksud mencelakakan si Neng. Di sini akan Abah buka semuanya, biar kalian tidak mencurigai orang yang tidak bersalah. Iya Bah, sahut kami berdua. Ketiga orang yang Abah maksud ini mungkin agak mengagetkan. Jadi Abah minta, terutama si Neng, agar menyiapkan diri untuk mendengarkannya, kata Abah sambil menoleh ke istriku. Kulihat istriku mengangguk kecil. Sebelum memulai, Abah menarik nafas panjang dan dalam. Semoga apa yang Abah akan katakan ini semuanya berasal dari Allah. Karena Abah hanyalah manusia biasa seperti kalian. Hanya saja, alhamdulillah, Abah dikasih kepercayaan sama Gusti Allah sebuah kelebihan. Dan kelebihan ini mudah-mudahan bisa Abah gunakan untuk kebaikan. Amin, Bah, kataku. Dari yang Abah lihat, 2 dari 3 orang ini sudah bekerja sama untuk menghancurkan Neng. Abah kembali menarik nafas panjang dalam dan menghembuskannya. Seperti ada beban yang sangat berat. Entahlah, aku tak terlalu tahu. Orang pertama namanya adalah Iya, kata Abah sambil melihat reaksi istriku. Kulihat tidak ada perubahan yang berarti di raut wajahnya. Karena iya, itu dari yang kudengar dari istriku, sudah agak lama keluar dari pabrik. Si Iya ini Abah lihat sudah tidak bekerja di pabrik lagi. Tapi dia mempunyai rasa dendam pribadi kepada Neng. Karena Neng sudah memecatnya dan mengeluarkannya dari pabrik waktu itu. Nah kebetulan, orang tua si Iya ini adalah dukun yang biasa dimintai tolong warga sekitar. Sebenarnya sudah lama dukun ini berniat mencelakakan Neng dan si Emas. Hanya saja alhamdulillah, ilmunya masih belum mampu menembus pagar goib Neng dan si Emas, ujarnya. Aku tahu, Abah sengaja merendah dengan tidak menyebut pagar goib apa itu. Karena seingatku, sekitar setahun yang lalu kami berdua pernah diruat oleh Abah. Abah hanya bilang itu untuk membersihkan energi-energi negatif di tubuh kami, juga untuk jaga-jaga badan saja. Jadi secara tidak langsung itu menunjukkan bahwa ilmu orang tua Iya masih di bawah Abah.
Saat Abah hendak berbicara kembali, Soleh muncul dengan membawa nampan yang berisi semua pesanan Abah. Soleh lalu menghidangkan kopi di depan Abah dan aku, sedangkan teh manis disiapkan untuk istriku. Ada juga sebuah botol aqua yang penuh dengan air. "Diminum dulu, Mas, Neng," ujar Abah mempersilahkan kami. Kami lalu meminumnya. Setelah beberapa teguk, Abah tampak mengeluarkan rokok favoritnya, Dunhill putih. Kupikir ia akan merokok sebat dulu. Ternyata Abah memasukkan lagi. Setelah kuperhatikan, ternyata di sekitar kami tidak ada korek apinya. Aku tersenyum kecil. Begitupun dengan istriku. Abah sendiri tertawa mengetahui candaannya mengenai kami. Suasana agak sedikit cair dengan kelekar Abah barusan. Nah, sekarang Abah akan ceritakan orang kedua dan orang ketiga ini, kata Abah melanjutkan cerita. Seperti yang sudah Abah singgung sebelumnya, bahwa kedua orang ini bekerja sama untuk menghancurkan si Eneng. Mereka berbeda maksud, tapi memiliki satu tujuan. Dan mereka adalah Sukirman dan Rika. Aku dan istriku terkejut. Kalau Sukirman memang sudah kami duga sebelumnya, tapi nama terakhir yang Abah katakan sungguh mengejutkan kami. Karena sepengetahuanku, Rika itu sangat baik dengan kami. Pernah kulihat ia dan istriku makan bersama di kontrakan kami. Kadang juga setiap malam minggu, Rika dan istriku dan juga beberapa teman satu pabriknya suka melakukan makan seruit bareng. Makan dengan cara khas Lampung. Abah berkata, tujuan Sukirman adalah untuk mendapatkan si Eneng. Jadi dia itu tadinya berharap saat kejadian tadi siang itu rumah tangga kalian bubar berantakan. Biar Abah rinci agar si Mas dan si Eneng paham. Abah meneguk kopinya dulu sebelum melanjutkan perkataannya. Jadi awalnya, Sukirman memang bertujuan untuk mendapatkan si Eneng. Karena rumah tangga Sukirman Abah lihat sedang kacau. Jadi Sukirman berniat untuk menceraikan istrinya dan akan menggantikannya dengan si Eneng. Selain karena secara fisik si Eneng ini lebih cantik, juga karena si Eneng ini Sukirman anggap akan bisa membantunya dalam masalah ekonomi. Karena gaji Eneng yang lumayan besar bisa menutup gaya hidupnya, maka mulailah ia membuat rencana. Aku menatap Abah dengan tegang. Tak kusangka Sukirman sudah memikirkan hal sekeji itu, berniat menghancurkan rumah tanggaku demi kepuasan dia sendiri. Tanganku mengepal. Aku mulai menyesal kenapa tak kuhajar saja tadi siang. Abah seperti mengerti jalan pikiranku barusan. Ia kembali memukul pelan dengkulku. Sambil tersenyum, Abah menggelengkan kepalanya. Aku menghela nafas, membuang segala rasa emosi yang tadi sempat menusuk ke hati ini. Setelah melihatku tenang, Abah melihat istriku. Aku juga melihat istriku. Istriku duduk dengan tenang. Wajahnya meskipun terlihat masih sedih, tapi entah kenapa tak ada ekspresi apapun di wajahnya. Langkah yang pertama Sukirman jalani adalah ia mulai sering memperhatikan si Eneng. Karena ilmu Sukirman ini ada di kedua mata dan alisnya. Jadi dia berusaha untuk si Eneng melihatnya dan saling bertatapan mata. Agar Sukirman mulai bisa melancarkan aksi peletnya. Hanya saja ilmunya itu masih tak sanggup untuk masuk ke dalam tubuh Neng. Dan secara tak sengaja bertemulah ia dengan Rika. Jantungku berdebar karena cerita ini aku yakin akan memasuki intinya. Rika sendiri iri dengan kesuksesan si Eneng karena ia merasa kerjaannya yang sudah repot dan banyak, tapi gajinya hanya setengah dari gaji si Eneng. Dan dia berambisi untuk menyingkirkan si Eneng dari pabrik itu, agar nantinya ia bisa mendapatkan posisi sebagai SPV. Lalu sepenglihatan Abah, Rika ini bertemu dengan Sukirman saat mereka berdua tak sengaja bertemu di sebuah tempat yang keramat.
saat mereka sedang tirakatan untuk mencelakakan si Eneng. Aku lalu menyela perkataan Abah. Maaf bah, tapi bukannya kalau kita ziarah atau tirakatan itu untuk keperluan yang baik-baik saja. Dan tempat yang diziarah itu biasanya makam-makam wali atau orang-orang soleh, tanyaku. Abah tersenyum. Mas, di tempat-tempat itu tidak saja berdiam ruh-ruh para wali yang diizinkan Allah untuk memberikan manfaat, tapi juga ada jin-jin kafir yang bersiap untuk menyesatkan orang-orang yang datang dengan maksud dan tujuan yang buruk. Mas paham kan? Aku kemudian mengangguk. Nah, para jin-jin jahat itulah yang membantu orang-orang seperti mereka untuk memuluskan jalan mereka. Jelas Abah. Lalu katanya lagi, di saat mereka bertemu dan akhirnya saling berbincang, ternyata mereka satu tujuan. Dan dibuatlah rencana itu. Di sini peran Sukirman adalah sebagai pelaksana, sedangkan Rika sebagai backup-annya. Dan hal pertama yang mereka lakukan adalah bersama-sama mengirimkan ilmu jahat kepada si Eneng. Dan di saat itu, Eneng sudah mulai tidak kuat karena diserang oleh 3 kekuatan secara bersamaan. Meskipun tak kena secara telak, tapi itu berhasil membuat pertahanan si Eneng tergoyahkan. Eneng mulai merasakan sakit dan tak enak badan, sehingga Eneng pun mulai sering melamun. Istriku menatap Abah dengan mata sayu. Entah apa pemikiran di dalam kepalanya itu. Lalu di saat Eneng mulai melemah dan sering melamun karena kurang fit saat bekerja, Sukirman melepaskan jin kafir peliharaannya, berupa sosok makhluk tinggi dengan rambut yang lebat. Sukirman berharap kalau si Eneng akan pingsan, tapi Eneng masih memiliki sedikit kekuatan untuk bertahan. Tapi hal itu sudah cukup bagi Sukirman untuk melakukan aksinya yang kedua. Sewaktu Eneng lemas, Sukirman dengan cepat berusaha memberikan air yang sudah ia siapkan untuk Eneng minum. Dan dengan bantuan Rika, Sukirman bisa membuat Eneng meminumnya. Dan saat itulah, pelet yang Abah katakan sebagai pelet orang Banten mulai merasuki tubuh Eneng. Aku mengangguk-angguk mengerti akan apa yang terjadi dengan istriku. Nah, setelah pelet orang Banten ini masuk, maka secara perlahan ilmu ini akan memaksa Eneng untuk terus memikirkan Sukirman, siang dan malam. Nah, di saat Sukirman dan Rika sudah yakin akan ilmunya itu, Rika menyuruh Sukirman untuk melaksanakan rencana yang terakhir. Membuat si Mas akan menceraikan si Eneng. Dan caranya adalah seperti yang terjadi siang tadi. Sukirman sengaja menutup pintu di saat ada orang yang melintas, sehingga orang yang melintas itu bisa menjadi saksi bahwa Eneng telah memasukkan laki-laki lain ke dalam rumah. Dengan harapan bisa menggugah kemarahan si Emas, sehingga si Emas akan menceraikan si Eneng. Lalu keuntungan bagi Rika adalah setelah nama baik Eneng tercemar di lingkungan pabrik, akan dengan mudah bagi Rika untuk menghasut orang-orang pabrik, terutama atasan-atasan di pabrik. Setelah bukti cukup, maka Eneng pasti akan dikeluarkan dari pabrik itu. Lalu bila rencana itu berhasil, bukanlah istriku tidak bekerja lagi dan otomatis istriku tidak memiliki penghasilan seperti yang Sukirman pikirkan, kataku. Tidak Mas, Sukirman tahu kalau si Eneng ini sudah ada penawaran di pabrik lain, bahkan dengan gaji yang lebih besar. Jadi nantinya setelah si Eneng keluar dari pabrik yang sekarang, maka Sukirman akan membuat si Eneng masuk ke pabrik yang baru nanti. Jadi tujuan Rika tercapai, keinginan Sukirman juga terkabul. Itulah pemikiran mereka. Abah kemudian tersenyum. Lalu lanjutnya, hanya sayang, mereka salah memperhitungkan sifat si Emas. Dan mereka juga lupa kalau Yang Maha Agung tidak akan membiarkan kejahatan mereka itu berjalan dengan lancar. Nah sekarang Abah sudah menjelaskan semuanya sama Emas. Sekarang Mas bisa mengambil keputusan yang Mas anggap tepat dan baik. Abah mengakhiri penjelasannya, dan kini ia memintaku untuk mengambil sebuah keputusan.
Sebuah keputusan yang kini ku yakini paling baik bagiku dan juga istriku.